Shalom, selamat pagi bagi kita semua, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari mendengarkan firman Tuhan sebelum kita mengawali seluruh kegiatan kita dalam satu hari ini. Kiranya hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita. Mari kita memuji Tuhan, kita angkat satu pujian, kita bernyanyi. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami, terima kasih kami persembahkan ke hadapan-Mu Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami dan juga yang memperkenankan kami pada hari ini boleh ada di tempat ini dan boleh melakukan dan melanjutkan kehidupan kami dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan dan juga yang akan menuntun hati dan pikiran kami untuk dapat bertindak dan melakukan segala pekerjaan kami agar hidup kami dan pekerjaan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 10 November 2022, tertulis dalam Yehezkiel pasal yang ke-20 ayat 41. Demikian dikatakan, seperti kepada persembahan yang harum, aku berkenan kepadamu. Pada waktu aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Dalam bahasa Batak dikatakan, mardongan uap na husus maau makalomohok kamu, dina hutogihon hamu ruar sian akabangso, jala hupapungu hamu sian akaluat parserahan muna nasailaon, asa tung badia au di bagasan hamu, diadopan ni aka bangso parbegu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
berbicara tentang persembahan, itu erat hubungannya dengan sikap hidup kita sehari-hari. Sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1b, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah yang diinginkan oleh Allah dalam hidup manusia sebagai persembahan yang harum dan berharga di hadapan Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah yang dikuduskan untuk menjadi umat yang beribadah kepadanya. Namun ketika melihat kehidupan bangsa-bangsa lain yang menyembah kepada berhala, mereka pun terpengaruh dan akhirnya hati mereka menjadi bercabang dua kepada Allah dan juga kepada berhala-berhala. Allah sangat membenci umatnya yang hatinya bercabang. Dan berhala adalah kejijikan dan kekejian di matanya. Dan ia memandang umat yang melakukannya sebagai kenajisan. Dan Allah juga berulang kali sudah menegur dan memperingatkan bangsa itu untuk berbalik dan setia kepada Allah. Tetapi mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Maka Allah memakai pembuangan Babel sebagai cara untuk menyadarkan dan mendisiplinkan hidup umatnya Israel, supaya mereka benar-benar menjadi umat Allah yang taat, yang kudus, dan yang setia kepada Tuhan. Allah juga menunjukkan kuasa-Nya dalam menolong umatnya itu, membebaskan dan membawa mereka kembali yang berserak untuk pulang dari pembuangan tersebut. Untuk itu kepada kaum sisa Israel yang masih tetap memelihara ketetapan Allah, yang berhak pulang ke negerinya, Allah menginginkan supaya mereka jangan menajiskan dirinya dengan berhala-berhala, tetapi hiduplah setia kepada Allah dan turut akan perintah-Nya. Maka Allah akan berkenan kepada mereka dan juga berkenan kepada persembahan-persembahan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah hidup kita sudah dapat dikatakan menjadi sebuah persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan melalui sikap dan perbuatan kita sehari-hari? Ada banyak berhala-berhala di sekitar kita yang dapat menyakiti hati Tuhan, melanggar kekudusan Tuhan melalui sikap dan perbuatan kita. Kita sering tidak mengindahkan perkataan dan juga ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup dengan sesuka hati kita, mengandalkan pikiran dan kekuatan dunia dan manusia dalam mencapai sesuatu, menggantungkan hidup kepada apa yang akan berlalu, seperti harta, jabatan, kuasa, dan lain sebagainya. Maka sebelum murka Tuhan turun untuk memporak-porandakan kehidupan manusia, kehidupan kita, maka firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya hidup kudus di hadapan-Nya dan tidak bercacat, dan menyerahkan kehidupan kita hanya kepada tuntunan tangan Tuhan saja. Hidup di dalam aturan
dan juga ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Menjauhkan diri dari kejahatan, supaya hidup kita ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepadanya di dalam satu hari ini terkhususnya. Dan Tuhan akan menunjukkan kedahsyatannya yang lebih lagi di dalam kehidupan kita. Dan kita juga sudah melihat dan mengetahui bagaimana Allah mengorbankan anaknya yang tunggal sebagai korban tebusan atas dosa kita, supaya kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Maka untuk itu, mari mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang baik, yang tidak bercacat, sebagai korban yang harum, sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Sungguh Allah itu begitu baik dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk membawa diri kami, hidup kami, segala kepribadian kami ke hadapan-Mu Tuhan, untuk Engkau tuntun dalam satu hari ini, dan Engkau terangi melalui firman-Mu, agar kehidupan kami dan pekerjaan kami dalam satu hari ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami mampu mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan melalui hidup kami, melalui perkataan kami, melalui pekerjaan kami. Dan itulah menjadi persembahan yang berharga, yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga selalu ada menolong dan juga memberkati kami dalam setiap langkah kami dan apapun yang kami pikirkan. Dan kami juga serahkan kehidupan kami dalam satu hari ini dan juga orang-orang yang kami kasihi. Agar semuanya Tuhan, kehidupan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengucapkan selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.